China rebut wilayah Rusia, paman Putin acungkan nuklir bersama India. BRICS hancur, India-Rusia bersatu perangi China. Смертельная угроза для нашей государственности. 欺负、压迫、奴役我们。 Как нации. Это удар по России, по нашему народу. Sahabat bagi-bagi, ternyata ada yang bikin kaget. Peta China yang baru kemarin juga mengklaim wilayah Rusia. Langsung Xi Jinping kena semprot paman Putin dan tudingkan nuklir ke China. China berani macam-macam dengan paman Putin. Setelah kemarin India acungkan nuklir ke China, ternyata Rusia juga berani desusik oleh China diklaim wilayahnya. Sontak ini membuat kaget 194 negara di dunia. Bahkan pulau Rusia diakui oleh China. Ini membuat aliansi BRICS hancur total. India acungkan nuklir ke China, paman Putin Rusia acungkan nuklir, Amerika paman Sam juga acungkan nuklir ke China. ASEAN juga acungkan senjatanya ke China. Bisa-bisanya China berani senggol sahabatnya sendiri Rusia. Padahal Rusia adalah kunci keberhasilan China menggulingkan Amerika. Kalau sudah begini, China dikeroyok sana-sini, tinggal Korut aja yang mendukung. BRICS sudah pasti hancur jika China tidak menghapus peta baru ini. Aliansi yang dibuat untuk melawan Amerika menjadi omong kosong. Amerika dengan ratusan sekutunya sedang bertepuk tangan sambil memuji diri sendiri. Tanpa senjata, mereka bisa hancurkan aliansi BRICS sekaligus Tiongkok. Kok bisa-bisanya China senggol sekutu terbaiknya itu, India dan Rusia loh, paman Putin dengan ratusan kekuatan nuklirnya. Sekali duar pecah LCS jadi bubur kacang hijau. Jika ASEAN, hanya Laut ZEE-nya saja yang diklaim, nah ternyata Rusia lebih parah nih. Yaitu sebuah pulau pun masuk dalam klaim teritorial China. Bukan main, bayangkan wilayah sahabatnya saja mau diambil lagi. Langkah yang dilakukan China ini tergolong kurang bijak, dan melemahkan diri sendiri. Mimin kutip dari banyak sumber berita, ternyata peta baru yang diterbitkan oleh China kemarin juga mencaplok wilayahnya Rusia, yaitu di Pulau Bolshoi yang terletak di pertemuan Sungai Ussuri dan Amur yang memisahkan antara negara Rusia dan Tiongkok. Bahkan, China pun juga telah membuat nama untuk pulau ini, yaitu dikenal sebagai Pulau Hexia atau beruang hitam dalam bahasa China. Wah, cukup barbar nih China. Bayangkan, teman saja mau disikat, iya kan? Aneh emang negeri satu ini, mau pegang dunia sendirian. Dan sontak, menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri Rusia pun akhirnya buka suara. Rusia menolak klaim kepemilikan China atas pulau yang tersengketakan itu. Di mana pulau itu pun dulu diketahui menjadi sumber ketegangan antara Moskow dan Beijing selama beberapa dekade. Namun, sebenarnya sudah clear. Masalahnya pun sudah diselesaikan melalui perjanjian bilateral lebih dari 15 tahun yang lalu. Di mana penyelesaian konflik ini pun ditandai dengan ratifikasi perjanjian tambahan pada tahun 2005, tentang perbatasan negara Rusia dan China di bagian timurnya. Menurut perjanjian itu, Pulau Bolshoi Ussuriski dibagi di antara kedua pihak. Namun, amsyongnya, tiba-tiba kini China ngebet lagi mau menguasai lagi pulau itu seutuhnya. Nah loh, Rusia langsung makjeleb, pengin tekan tombol nuklir. Melihat gelagat Cina yang mulai sengkerot, akhirnya juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, yaitu Maria Zakharova, pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023 kemarin, pun menyatakan menolak membuka kembali sengketa wilayah tersebut. Artinya, Rusia tidak mau menambah masalah lagi. Mereka sudah pening dengan perang di Ukraina yang tidak kunjung selesai. Rusia pun kini menyatakan tidak mau lagi membahas masalah sengketa di wilayah tersebut karena sudah selesai sejak 15 tahun yang lalu. Dengan kata lain, Rusia mengatakan kepada Cina, jangan buka lagi luka lama. Pasalnya, sengketa wilayah ini dulu menjadi sumber ketegangan antara kedua negara, yaitu Rusia dan China. Bahkan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Ibu Maria Zakharova, mengatakan bahwa pembatasan dan demarkasi perbatasan bersama telah selesai di sepanjang perbatasan tersebut, hampir 4.300 km, termasuk pada tahun 2008 di Pulau Bolshoi Ussuriski, di mana pulau ini telah terbagi antara kendali Rusia dan China berdasarkan perjanjian bilateral tersebut. Kali ini, Rusia sepertinya tidak protes keras dengan sahabatnya, China. Tetapi, seolah-olah mengingatkan, hei Tiongkok, sudahlah ngapain kau bahas sengketa itu lagi? Itu kan sudah kita selesaikan dulu. Jangan dibahas lagi. Mau aku nuklir negaramu kalau dibahas lagi, gitu sepertinya. Sahabat bagi-bagi, jadi, begitulah ceritanya. Rusia menolak klaim kepemilikan Pulau Bolshoi tersebut dan sepertinya merangkul China agar tidak lagi membahas hal itu.
Nah, bagaimana tanggapan kalian tentang Tiongkok yang sepertinya kini masih berambisi? Jangan lupa komentar, tetap semangat dan jangan lupa mendukung Indonesia maju. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka!